wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Agung Haryono, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Angga Pradana, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik Bapak Ferry Yusufa Indrawan, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya telah mewawancarai 3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan saya sebagai narasumber. Salah satunya adalah pimpinan di sekolah saya. Ketiga narasumber tersebut adalah yang pertama Ibu Aris Setiorini SPDSD, Kepala SD Negeri 1 Bau, dengan kasus memutuskan kepentingan individu lawan kepentingan bersama atau warga sekolah. Narasumber kedua adalah Bapak Subianto SPDSD, Kepala SD Negeri 1 Plewor, dengan kasus murid sering datang terlambat ke sekolah. Narasumber ketiga Bapak Maksum SPDSD, Kepala SD Negeri 2 Klewor, dengan kasus murid jarang masuk ke sekolah. Dari hasil wawancara ini, saya telah mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini beliau jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Setelah wawancara ini, saya melakukan analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara pemimpin-pemimpin yang telah saya wawancarai, dan saya kaitkan dengan pengetahuan saya tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Saya juga melakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Analisis dan refleksi atas hasil wawancara tersebut dapat disimak pada slide berikut. Berikut ini adalah analisis dan refleksi hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Analisis 4 paradigma. Kepala sekolah pertama menggunakan paradigma individu lawan kelompok. Kepala sekolah kedua menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kepala sekolah 3 menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian analisis 3 prinsip. Kepala sekolah pertama menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kepala sekolah kedua menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kepala sekolah ketiga menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kemudian, analisis 9 langkah pengujian yang digunakan. Yang pertama, mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah kedisiplinan lawan tanggung jawab, menurut kasus Kepala Sekolah 1. Kemudian menurut Kepala Sekolah 2, nilai yang saling bertentangan adalah kedisiplinan lawan nilai kepedulian.
Dan yang terakhir, nilai yang saling bertentangan adalah kedisiplinan lawan nilai kepedulian menurut kepala sekolah ketiga. Langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Kepala sekolah 1, menurut beliau yang terlibat adalah guru dan kepala sekolah. Menurut kepala sekolah 2, yang terlibat adalah murid yang datang terlambat ke sekolah dan kepala sekolah. Dan menurut kepala sekolah ketiga, yang terlibat adalah murid yang jarang masuk sekolah, guru kelas, dan kepala sekolah. Langkah yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Kepala sekolah pertama, data dan fakta dari guru, itu fakta yang dari kepala sekolah 1. Kemudian fakta yang relevan dari kepala sekolah 2, masalah kondisi keluarga murid di rumah. Dan kepala sekolah ketiga mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasinya adalah faktor keluarga dan faktor psikologis murid. Analisis yang langkah yang keempat, ya, ini adalah pengujian benar atau salah. Dari ketiga kepala sekolah, uji legalnya tidak ada, uji regulasinya juga tidak ada. Sedangkan uji intuisi menurut kepala sekolah pertama tetap mempertimbangkan rasa kebersamaan. Kemudian kepala sekolah kedua dan kepala sekolah ketiga, ini uji intuisinya adalah perasaan kasihan pada murid. Sedangkan uji publikasi ketiga atau ke semua kepala sekolah ini adalah merasa nyaman. Begitu juga dengan uji panutan atau idola, semua kepala sekolah sepakat melakukan hal yang sama dengan keputusan yang telah diambil. Kemudian langkah kelima, analisis 9 langkah pengujiannya adalah pengujian benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan situasi yang dihadapi adalah kepala sekolah pertama, individu lawan kelompok. Kemudian kepala sekolah 2, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Begitu juga dengan kepala sekolah 3, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah pengujian yang keenam, yakni melakukan prinsip revolusi. Kepala sekolah pertama berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kemudian kepala sekolah yang kedua berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Begitu juga dengan kepala sekolah ketiga, prinsip revolusinya adalah berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah pengujian yang ketujuh, apa ada penyelesaian kreatif atau yang sering kita sebut dengan opsi trilema. Menurut kepala sekolah pertama, tidak ada opsi trilema yang digunakan. Kemudian kepala sekolah kedua, opsi trilema yang digunakan adalah meminta rekan murid yang rumahnya dekat agar bisa mengajak bersama-sama berangkat ke sekolah. Kepala sekolah ketiga mempunyai opsi trilema, yakni melibatkan guru kelas dalam pengambilan keputusan dan membantu permasalahan murid yang jarang masuk sekolah. Kemudian analisis langkah yang ke-8, yakni adalah apa keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah pertama memilih keputusan yang berkaitan dengan orang banyak atau warga sekolah. Kemudian kepala sekolah kedua, keputusan yang diambil tidak memberikan hukuman pada murid yang berterlambat ke sekolah, tetapi memberikan peringatan melalui surat yang dikirimkan kepada orang tua dan memberikan nasihat. Kemudian keputusan yang diambil oleh kepala sekolah ketiga tidak mengeluarkan murid yang jarang masuk sekolah, tetapi melakukan pemanggilan melalui guru kelas, berkomunikasi dengan orang tua murid dan murid tersebut sehingga diperoleh suatu kesepakatan. Kemudian
Analisis langkah yang ke-9, yakni adalah lihat lagi keputusan yang direfleksikan dan refleksikan. Kepala sekolah 1, tadi kan sama keputusannya, memilih keputusan yang berkaitan dengan orang banyak atau warga sekolah. Sedangkan hasil refleksinya yaitu sebagai kepala sekolah dituntut agar lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan dan lebih mementingkan warga sekolah. Kepala sekolah 2, keputusannya tidak memberikan hukuman pada murid yang terlambat ke sekolah, tetapi memberikan peringatan melalui surat yang dikirimkan kepada orang tua dan memberikan nasihat. Hasil refleksinya yaitu harus arif dalam melihat permasalahan, sehingga keputusan yang diambil berpihak pada murid dan memiliki nilai kebajikan yaitu empati atau kepedulian. Keputusan kepala sekolah 3, tidak mengeluarkan murid yang jarang masuk sekolah, tetapi melakukan pemanggilan melalui guru keras, berkomunikasi dengan orang tua murid dan murid tersebut sehingga diperoleh suatu kesepakatan, sedangkan pemantauan melalui guru kelas. Hasil refleksinya yaitu sabar, berpandangan lebih luas, melihat suatu permasalahan, dan melibatkan dewan guru agar keputusan yang diambil lebih benar dan bertanggung jawab. Kemudian refleksi wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul setelah wawancara. Yang pertama adalah rasa kebersamaan yang tinggi antara kepala sekolah dan semua warga sekolah. Yang kedua, solusi dari permasalahan bisa jadi dari teman, sejawat, murid yang memiliki rasa peduli. Kemudian yang ketiga, memutuskan yang diambil mempertimbangkan faktor psikologis murid. Kedua, persamaan atau perbedaan yang muncul. Persamaannya, ketika terjadi kasus dilematik etika, ketiga narasumber melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu, kemudian meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap, tidak langsung memutuskan begitu saja. Kemudian adanya kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempermudah pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, dalam pengambilan keputusan, ketiga narasumber pada intinya sama-sama menggunakan prinsip berbasis akhir atau kepentingan orang banyak. Sedangkan perbedaannya, kepala sekolah ini mengedepankan musyawarah bersama warga sekolah agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kepala sekolah kedua menyesuaikan dengan tingkat kerumitan kasus yang terjadi. Jika kasusnya ringan, segera melakukan tindakan. Jika kasusnya rumit, maka menyiapkan atau menjadwalkan waktu tertentu. Sedangkan kepala sekolah ketiga mengantisipasi lebih dini terjadinya kasus dilema etika dengan sering melakukan pertemuan warga sekolah atau koordinasi secara rutin. Kemudian hal yang menonjol. Hal yang menonjol dari ketiga narasumber terkait 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu narasumber 2 lebih lengkap dalam melakukan langkah-langkahnya. Yang ketiga, rencana pengambilan keputusan ke depan. Kedepannya, setiap permasalahan akan dianalisis secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak pada murid. Ini menurut rencana pengambilan keputusan ke depan menurut kepala sekolah yang pertama. Menurut kepala sekolah kedua, kedepannya akan selalu menerapkan sikap kehati-hatian dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak
dan akan selalu fokus pada penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Sedangkan kepala sekolah ketiga merencanakan pengambilan keputusan yang ke depan akan berupaya memaksimalkan kolaborasi semua pihak agar bisa membantu, memudahkan dalam hal pengambilan keputusan, kemudian akan menerapkan langkah-langkah pengambilan yang terukur, bermanfaat bagi banyak orang, dan selalu mengedepankan nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, pengujian efektivitas pengambilan keputusan. Kepala sekolah pertama, pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan dan rasa peduli. Kepala sekolah 2 mampu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, mampu menentukan siapa yang terlibat, mampu berkolaborasi, mampu mengumpulkan fakta yang relevan, dan mampu melakukan pengujian keputusan sebelum diputuskan. Kepala sekolah 3 yaitu adanya kerjasama dan kolaborasi di antara semua yang berkepentingan, bisa mengakomodasi kepentingan orang banyak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, juga melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan. Refleksi yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan? Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan yang pertama mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang sedang bertentangan. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait. Selanjutnya menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil haruslah berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin, hendaknya harus memperhatikan segala aspek kompetensi, langkah-langkah pengambilan keputusan, serta merefleksikan nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi oleh sekolah. Memang butuh keberanian, tanggung jawab, dan rasa percaya diri untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang kita ambil, karena dari keputusan yang kita ambil tidak sepenuhnya dapat mengakomodir semua keinginan para pemangku kepentingan. Berusaha melakukan yang terbaik untuk pendidikan, khususnya yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.